Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah untuk perkuliahan mata kuliah hukum tata negara kita akan laksanakan lagi. Dan saya juga mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini saya terpaksa menggunakan media YouTube. Karena memang kalau saya kuliahnya secara langsung menggunakan YouTube, Zoom, tidak bisa karena jam ini saya sedang ada rapat dan kalaupun saya mengganti di jam lain agak kesulitan juga karena memang padatnya kegiatan. Tapi teman-teman sekalian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, jangan ragu gunakan grup WA ya. Dan saya juga bisa pastikan untuk pertemuan selanjutnya setelah Lebaran berarti itu akan sudah berjalan lagi seperti normal. Jadi teman-teman sekalian saya infokan dulu untuk perkuliahan hari ini, hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dan besok juga tanggal 28 itu saya nggak bisa mengisi secara langsung. Makanya saya mampatkan juga di hari ini. Ya, nanti minggu depan setelah eh, Lebaran kita akan banyak mengejar materi ketertinggalan. Oke? Nah, sedikit berita baik juga untuk mata kuliah hukum tata negara ini ternyata lolos untuk program praktisi mengajar. Jadi nanti setelah Lebaran nanti yang mengajar bukan saya tapi praktisi dari Biro Hukum Jateng, Pak Iksan kayaknya. Nanti saya kenalkan juga, beliau akan masuk ke kelas. Nanti akan mengajarkan teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita kemarin sudah banyak membahas mengenai asas-asas hukum tata negara, definisinya kayak gimana, dan juga beberapa lembaga-lembaga penting dalam hukum tata negara. Tapi itu sebenarnya agak lompat dikit. Kita akan kembali ke awal lagi. Saya mungkin selama perkuliahan akan banyak loncat-loncat ya, biar nanti lebih asik lah bahasanya seperti itu. Oke, saya akan langsung nge-share. Hari ini kita akan lebih memfokuskan lagi kembali ke awal terkait dengan yang namanya sejarah hukum tata negara. Oke, nah namanya tuh hukum tata negara ya, yang intinya adalah menata negara. Negara itu adalah konsep yang muncul bersama dengan sistem pemerintahan pertama kali itu oleh Plato dan Aristoteles. Itu lewat Polis Yunani. Sekitar 1000 ya 200 sampai 1500 sebelum Masehi ya. Enggak, mohon maaf, sekitar 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu ada kebudayaan Inka, kebudayaan kerajaan Inca yang berdiri sekitar tahun 1200 sampai 1500 sebelum Masehi. Lama banget ini, ya. Jadi mungkin akan sedikit mengulang lagi mata kuliah ilmu negara. Teman-teman sekarang sudah pernah mendapatkannya kan? Nah, jadi yang namanya negara itu sebenarnya udah ada sejak lama, ya. Ada yang istilahnya negara, ada juga yang nama istilahnya adalah proto negara. Kalau negara yang kita kenal udah biasa ya, kalian udah tahu semua seperti apa negara itu. Tapi kalau proto negara ya simpelnya adalah suatu perkumpulan manusia yang masih primitif, yang belum memiliki pemerintahan yang kuat atau yang berdaulat. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini adalah pemerintahan yang sudah berdaulat, pemerintahan yang memiliki sistem yang sudah tertata dengan baik. Oke ya. Nah, terus walaupun Plato dan Aristoteles ini udah memberikan 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi, tapi sebenarnya konsep kerajaan modern itu sudah dapat dilihat dari kerajaan Inca yang berdiri sekitar 1200 sampai 1500 sebelum Masehi. Mohon maaf salah ketik. Ya. Terus kemudian banyak banget perubahan-perubahan dan kemudian di abad pertengahan sekitar tahun 1500-an Machiavelli muncul dengan dalil ya yang kemudian intinya adalah raja itu dapat memiliki kekuasaan yang absolut. Ini yang memunculkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah teori monarki absolut, bahwa kekuasaan raja adalah kekuasaan yang absolut. Nah, terus kemudian mulai muncul yang namanya perbendaharaan. Jadi udah ada perbendaharaan itu jadi kayak muncul sistem administrasi negara yang relevan dan kemudian efisien. Pengeluaran negara dicatat, pengeluarannya pemasukannya juga dicatat dan apa namanya dokumen inventaris barang-barang milik negara juga dicatat. Ini perbendaharaan, ini penting banget nih. Nah,
Terus maju dikit, tahun 1690 ini ada seorang ahli negara bernama John Locke. Dia di sini mulai membagi kekuasaan negara menjadi dua, legislatif yang buat undang-undang sama eksekutif yang menjalankan undang-undang. Di sini dia belum menemukan yang ketiga ya, yang kemarin kita pernah bahas, yakni trias politika. Yang ketiga itu adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang dimiliki oleh kehakiman. Karena memang pada waktu itu kekuasaan raja ini sangat absolut, sehingga nggak mungkin ada orang yang berani menentang raja. Sehingga konsep untuk menyendirikan kekuasaan kehakiman ini masih menjadi satu hal yang dianggap masih belum perlu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di Inggris lanjut lagi, tahun 1700 muncullah sistem pemerintahan monarki parlementer yang kita akan bahas bentar lagi. Nah, terus kemudian tahun 1776 ini ada revolusi Amerika, revolusi Prancis yang kemudian memunculkan konsep yang sekarang terkenal yang sampai sekarang masih dipakai adalah apa? Konsep demokrasi ya, atau konsep di mana pemerintahan itu sepenuhnya di atas tangan rakyat yang kemudian diwakilkan oleh wakil rakyat ya. Bahasanya mungkin adalah demokrasi terpimpin ya. Terus abad 20 kemudian muncul nih, mulai ada ilmu-ilmu yang namanya ilmu pemerintahan. Nah, HTN dulu sama ilmu negara itu sebenarnya satu ya, Staatswissenschaft atau eh, apa eh, state law ya, bahasanya seperti itu. Nah, tapi kemudian dipisah di UGM. Tapi kalau yang ilmu negara yang pertama kali itu di abad 20 tahun sekitar inilah abad 20-an lah ya. Itu yang pertama kali apa namanya jadi dosen ilmu negara adalah Profesor Woodrow Wilson. Ini adalah dulunya Presiden Amerika, ya. Oke, itu sekilas mengenai eh, apa namanya hukum tata negara yang ada di level dunia, ya. Hukum tata negara yang ada di level dunia. Kalau Indonesia seperti apa? Cukup panjang, ya. Kita mengenal konsep bernama negara udah lama banget, bahkan sejak zamannya kerajaan. Nah, kalau zaman kerajaan itu sejarahnya ya, dulu katanya kerajaan pertama di Indonesia itu adalah Kutai. Itu sekitar 300 Masehi. Ternyata jauh sebelum Kutai, sekitar tahun 1300 Masehi ini ada prasasti-prasasti yang apa yang kemudian berhasil menemukan bukti adanya kerajaan baru yang jauh lebih tua daripada Kutai, yakni Salaka Negara. Ini didirikan oleh Prabu Darmalokapala dari India. Ya, India. Ya. Indonesia merupakan negara yang, kok bukan cuma Indonesia sih, seluruh dunia ya. Nggak ada sebenarnya istilahnya kalau misalnya istilah pribumi, non pribumi, enggak. Kita semua pendatang. Manusia itu adalah makhluk nomaden. Ya, zaman dulu manusia itu selalu berpindah-pindah. Bahasanya mungkin kayak apa namanya merantau seperti itu. Ini adalah praktik yang sudah umum dan lumrah digunakan. Nah, di Indonesia misalnya, nggak mungkin manusia sejak lahir jebrul ada di Indonesia. Oh, maaf, agak potong ya. Oke. Oh, maaf, maaf, agak potong tadi. Lanjut ya. Bisa ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu adalah Salaka Negara. Terus kemudian eh, di masa-masa kerajaan ini kemudian muncul ya kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kutai, kemudian Demak, kemudian Majapahit yang terkenal banget. Terus juga kerajaan yang cukup unik karena tidak memiliki wilayah, karena memang wilayahnya itu ada di laut, namanya adalah Sriwijaya. Selain itu juga banyak banget nih jenis-jenis kerajaan lainnya. Nah,
Tapi kalau kita bicara mengenai hukumnya, baru mengalami perubahan yang signifikan ketika apa? Belanda masuk. Nah, kalau misalnya kalian bilang Belanda masuk itu udah 300 tahun jajah Indonesia, enggak. Kita baru dijajah Belanda itu sekitar 50-60 tahunan. Dari tahun 1880-90-an ya, sampai 45. Sekitar 50-60 tahun aja. Terus sisanya gimana? Sisa hampir 250 tahun itu kita bukan dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh kongsi dagangnya, ya, namanya VOC. Nah, ini yang menjajah kita sebenarnya dulu selama hampir 200 tahun lebih, ya. Nah, terus ketika kita sudah dijajah sama Belanda, ini kemudian ini ya memunculkan eh, sistem hukum ya, yang kalau saya umpamakan kita menginduk sama sistem hukumnya dari Belanda. Kita ibaratnya kayak daerah, kayak pemerintahan daerahnya Belanda seperti itu. Nah, karena memang kita dianggap sebagai pemerintahan daerah, otomatis yang memimpin negara kita dulu bernama Hindia Belanda itu adalah Gubernur Jenderal. Dulu namanya Dendels ya. Nah, dalam dalam pemerintahannya Hindia Belanda ini beda dengan Indonesia yang terkenal dengan istilah undang-undang ya. Mereka mengenal istilah Indisch Staatsrechtling, Wet, terus CMVB, itu Algemeen Maatregelen van Bestuur, terus kemudian ordonansi dan RV. Ini sistem hukum sistem peraturan perundang-undangan yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Kayak undang-undang dasar, undang-undang, perda, perpu, perpres dan macam-macam. Ya, dan dalam masa ini ya seperti itulah ya. Eh, kurang apa ya? Kita sekedar meniru lah. Tapi sebenarnya dengan adanya sistem pemerintahan Hindia Belanda dulu itu, Indonesia banyak mengadopsi yang sampai sekarang masih dipakai. Lanjut ya. Nah, kemudian setelah itu Indonesia merdeka, lanjut dengan masa penjajahan Jepang. Ya, masa penjajahan Jepang ini dalam masa ini Indonesia sempat kebagi jadi 3 wilayah. Ya, ada yang wilayah dengan ibu kota ibu petinggi Jakarta dan Makassar. Nah, terus kemudian berlanjut pada era Orde Lama, ini pas pemerintahan Soekarno, di sini sempat berubah-ubah ya, karena memang waktu itu Indonesia pertama kali merdeka, terus kemudian sempat juga hampir beberapa bulan menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Walaupun setelah itu kemudian balik lagi. Nah, terus lanjut ke era Soeharto, ya, itu era Soeharto itu era Orde Baru, itu ada beberapa ya nggak inilah perubahan di eh, apa namanya yang pas yang di tahun 66 ya itu ada perubahan di undang-undang dasarnya yang kemudian nanti kita akan lihat. Terus era Soekarno lengser, Soeharto lengser itu adalah era New Democracy atau demokrasi yang baru. Itu tahun 99 pas lengsernya Soeharto. Itu kemudian dipimpin oleh Habibie, dipimpin oleh Gus Dur, Megawati dan sampai sekarang berubah-ubah terus. Yang katanya zamannya ketika sudah lepas dari cengkeraman Soeharto dikatakan sebagai masa di mana Indonesia benar-benar demokrasinya terjaga katanya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke oke. Nah, nih, jadi kita udah kemarin udah saya bahas kan terkait struktur peraturan perundang-undangan. Nah, tapi satu hal yang cukup unik adalah apa? Kalau kita bicara mengenai yang namanya Undang-Undang Dasar, dulu itu pernah mendapatkan revisi tahun 66, zamannya Soeharto. Terus kemudian Soeharto berdalih bahwa harus ada norma yang sifatnya absolut di Indonesia sebagai nilai yang ingin kita capai. Dan kemudian merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga zamannya Soeharto waktu itu yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh sama sekali untuk direvisi. Karena apa? Itu adalah nilai yang ingin kita capai. Kalau teman-teman sekarang mungkin masih belum tahu ya, dulu saya waktu zamannya masih SD,
disuruh menghafalkan 40 butir Pancasila. Terus juga disuruh menghafalkan isi dari Undang-Undang Dasar. Ya, itu untuk apa memunculkan sifat nasionalisme dari diri kita. Nah, tapi kemudian apa namanya zamannya Soeharto ini mulai muncul ya yang namanya Hari Kesaktian Pancasila yang menjadi legitimasi bahwa Pancasila atau dalam hal ini juga Undang-Undang Dasar itu adalah sakral, tidak boleh diubah-ubah. Nah, setelah reformasi, kemudian muncul nih ya pandangan-pandangan bahwa Undang-Undang Dasar itu juga bisa diubah yang dikenal dengan istilah amandemen. Tapi dengan catatan yang boleh diubah itu adalah pasal-pasalnya. Tidak boleh diubah adalah pembukaannya. Oke. Nah, pengubahan pasal-pasal ini diubah yang terutama yang berhubungan dengan pasal-pasal yang sifatnya luas atau fleksibel yang dapat memunculkan multitafsir. Namanya Indonesia kan selalu berubah ya, dan harap diingat bahwa sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 ini didirikan dengan apa ya, zaman itu tuh didirikannya sifatnya kayak rada apa mendadak ya, kok saya boleh bilang, atau kesusu ya mungkin seperti itu, sehingga yang diberikan itu undang-undang tadi kurang apa ya, UUD tadi masih kurang sempurna, sehingga yang menjadi dasar dari melakukannya amandemen itu tahun 99. Nah, amandemen sendiri apa namanya cukup berlaku cukup lama ya, banyak banget. Tapi kemudian hal itu apa namanya berubah setelah ada amandemen tahun 99 itu, terutama yang berhubungan dengan yang namanya kewenangan MPR. Oke. Nah, ini nanti untuk absensi, saya infokan sekali lagi, untuk absensi akan ada dua pertanyaan yang akan saya berikan selama perkuliahan. Dan ini adalah pertanyaan pertama saya. Sebenarnya walaupun saya bilang ini pertanyaan pertama, pernah saya bahas waktu perkuliahan. Jadi silakan kalian bisa cari browsing ya. Nah, kalau dulu, saya ambil contoh ya, kalau dulu itu UUD 1945 ini di bawahnya ini bersama dengan MPR. Ya enggak? Barengannya di MPR. Di bawahnya ada Presiden, DPR, BPK, DPA, DPA itu adalah Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang udah nggak ada. Pertanyaannya adalah, MPR dulu itu punya kewenangan yang luar biasa. Dia dapat memilih yang namanya presiden. Ya, MPR ini adalah lembaga yang berhak memilih siapa presidennya. Pertanyaan saya untuk pertemuan hari ini sederhana saja. Kenapa kok diganti? Kenapa kewenangan MPR ini dilucuti, diganti? Kalau dulu yang milih MPR, sekarang yang milih rakyat secara langsung, yang tentu menghabiskan dana yang luar biasa besar ya. Kok bisa ya? Karena saya miris ya. Itu bisa penghematan dana yang luar biasa loh, daripada kita apa namanya ribet ya. Jadi MPR ini bicameral sama DPR, podo wae, ya. Cuman di sini ketika mereka memegang jabatan sebagai MPR ya udah pengaruhnya lebih tinggi daripada presiden. Dia dapat memerintah, dapat mengangkat, memberhentikan presiden, sehingga dapat dibilang bahwa kalau MPR itu dapat mengekang presiden supaya nggak absolut, ya. Tapi faktanya malah zamannya Soeharto itu absolut ya. Dan justru di saat-saat ini, di mana MPR ini udah posisinya sama dengan DPR dan DPD, malah nggak absolut. Saya jarang menemukan itu semenjak Soeharto ada diktator yang dapat memerintah hingga 10 apa 5-6 periode. Oke, mungkin Jokowi dengan ini anaknya masuk dapat dikatakan sebagai dinasti, tapi saya kalau boleh bilang terpilihnya dengan cara yang benar kok, nggak dengan cara yang rada frontal atau brutal, ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, silakan kalian kaji. Untuk MPR ini, kenapa nih malah kewenangannya dilucuti? Malah sekarang yang milih rakyat. Ribet ya. Nah, lanjut ya. Nah, kalau jadi saya tunjukkan perubahan-perubahannya apa aja. Nah, ini
Zamannya Soeharto melalui kewenangannya membuat yang namanya TAP MPRS, ketetapan MPR sementara, yang uniknya terus berlaku hingga tahun 2000. Dalam TAP MPR ini, struktur apa peraturan undang-undangan itu ada UUD, ada TAP MPR, ada undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, putusan presiden, peraturan menteri, dan instruksi menteri. Nah, kemudian semua berubah ketika tahun 2000, reformasi kan, 99, tahun 2000 baru diubah lagi nih. Ada Undang-Undang 95, ada TAP MPR lagi, ada undang-undang, di bawahnya ada Perpu, ada PP, terus ada keputusan presiden yang peraturan daerah. Peraturan menteri nggak masuk, peraturan instruksi menteri nggak masuk. Karena apa? Peraturan menteri, instruksi menteri dianggap sebagai peraturan yang sifatnya cuman khusus kepada kementerian tersebut. Sehingga dikatakan sebagai apa? Kewenangannya presiden. Ya, kira seperti itu. Terus tahun 2004 berubah lagi. Ada Undang-Undang 95, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Presiden, dan Daerah. Kira seperti itu. Itu sejarahnya. Udah kemarin ya. Nah, sekarang biar mempercepat waktu, saya langsung buat pertanyaan sederhana deh untuk yang pertanyaan kedua. Apel apa yang paling mahal? Ini bukan pertanyaannya ya. Lebih tepatnya nih mungkin kayak intermezzo aja. Karena pertanyaan saya nanti adalah ini. Apel kebangsaan digelar di Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Apel yang diikuti tokoh masyarakat dan warga Jawa Tengah ini bertujuan mempererat persatuan bangsa. Apel kebangsaan diselenggarakan sejak pukul 7 hingga 12 siang. 4 panggung disediakan di sekitar Simpang 5 Kota Semarang untuk menghibur masyarakat di Jawa Tengah. Selain menampilkan grup band, deklarasi kebangsaan dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Jawa Tengah. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Bersama seluruh komponen bangsa, membangun semangat solidaritas, toleransi, guyup rukun, gotong royong, dan tetap membawa nilai-nilai religiusitas. 3. Siap menjadi pelopor, penerus, dan pelestari nilai-nilai kejuangan generasi pendahulu dengan mewujudkan Jawa Tengah sebagai benteng Pancasila. Oke, kira-kira seperti itu. Itu adalah apel yang paling mahal. Ya. Nah, maksudnya apa pertanyaan saya hari ini? Untuk pertanyaan kedua saya hari ini, berhubungan erat dengan video ini. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memupuk rasa solidaritas dan rasa kebersamaan antara warga negara, terutama Indonesia. Nah, sama tahu saja ya, negara itu ada dua. Bentuk negara itu ada dua, yakni negara kesatuan atau negara seperti Indonesia yang memang pemerintahnya sifatnya terpusat, dan negara serikat atau federasi. Ya, ini adalah negara yang terdiri dari berbagai negara. Ya, jadi kayak negara bagian tuh. Itu dulu Indonesia pernah zamannya RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, pertanyaan saya sederhana aja nih. Ketika kalian udah lihat videonya tadi kan, apel negara tadi itu adalah kegiatan yang dilakukan terakhir tahun 2019 sebelum pandemi. Sempat vakum berapa tahun kemudian dilakukan lagi. Nah, tapi yang jadi fokus di sini adalah apa? Ini adalah salah satu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk apa? Memupuk rasa nasionalisme, rasa kesatuan. Kita ambil contoh lah ya. Ada banyak negara-negara yang kemudian kolaps, seperti Uni Soviet, terus juga Jerman. Jerman dulu pernah pecah dua, balik lagi. Tapi rata-rata negara itu seperti itu, pecah dan kemudian kadang balik, kadang hilang. Nah, menurut kalian, bagaimana Indonesia bisa mempertahankan persatuannya nih? Ya, mempertahankan persatuan selama lebih dari 70 tahun. Lebih ya. Bagaimana Indonesia bisa mempertahankan bentuk kesatuan dalam sampai 70 tahun. Karena ya itu tadi saya bilang ya, Indonesia ini cuma satu pemerintahan doang, bukan negara serikat atau federasi seperti di US, Inggris, dan Belanda.
Setiap daerah punya kewenangan sendiri-sendiri. Indonesia cuma punya satu kewenangan di pusat. Ya, bahkan banyak yang bilang Indonesia saat ini pembangunannya itu Jawa sentris banget. Ya, pembangunannya Jawa sentris sehingga daerah lain nggak dapat. Dan saya, kok negara lain, kalau heran saya kok daerah lain nggak ada yang berontak ya. Kenapa nggak berontak? Wong yang dibangun Jawa terus kok daerah lain nggak dibangun kan? Harusnya protes tuh ya. Nyatanya enggak. Malah banyak yang apa namanya masih setia dengan NKRI. Bagaimana caranya Indonesia melakukan itu? Bagaimana cara pemerintah Indonesia dapat melanggengkan Satuan Indonesia selama lebih dari 70 tahun? Itu untuk pertanyaan kedua. Oke. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan dalam perkuliahan hari ini. Teman-teman sekalian, nanti saya akan share untuk link absensinya. Oke, silahkan bisa diakses. Berikut adalah link Google Form-nya. Silahkan teman-teman sekalian bisa mempause video ini untuk bisa mengkopas atau mengetik secara manual link Google Form-nya. Ya. Nah, batas waktu pengisiannya cukup lama, ya ini selama sehari, 24 jam, sampai hari Kamis pukul 8.50 berarti ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan. Oke, nah bila sudah silakan ya. Nah, saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama perkuliahan kita terpaksa menggunakan media YouTube ya. Ini yang untuk saat ini. Eh, saya juga bersamaan juga karena memang ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran karena minggu depan kita udah libur. Untuk kuliah saya ya sekali lagi, untuk kuliah saya. Kalau dari universitas cuma memberikan libur mulai tanggal 8. Tapi kalau saya, khusus kuliah saya minggu depan sudah libur. Ini sekali lagi ini adalah kewenangan individu. Ya, jadi nggak berhubungan dengan dosen yang lainnya. Jangan kalian kemudian memaksa dosen lain, Pak Galang juga libur kok. Enggak, dosen lain juga silahkan. Kewenangannya mereka kewenangan masing-masing berbeda. Tapi dari UNIF tanggal 8 udah baru mulai libur. Ya, jadi karena minggu depan kita udah nggak ketemu sampai Lebaran, di saat yang bersamaan juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat mengikuti ini merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, sekian dan terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.